Haleluya. Shalom sekali lagi sahabat Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Haleluya. Ada sukacita? Luar biasa. Sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada saat ini, yang menyaksikan, yang beribadah dengan sungguh-sungguh secara live streaming. Saya ucapkan shalom, haleluya. Dan mari kita mau mendengar suara Tuhan, kebenaran yang tidak dinyatakan bagi kita. Dan tema kali ini yaitu dirindukan pulang. Haleluya. Ada beberapa hal yang harus kita pahami sahabat Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini minggu lalu kita sempat menyampaikan, sempat menguraikan sedikit. Yakobus 4 ayat yang kelima katakan sekali lagi, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Haleluya. Melalui ayat Alkitab tersebut yang kita baca, kita tahu bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu diingini Allah dengan cemburu. Amin. Diingini Allah dengan hasrat, dengan gairah yang begitu luar biasa. Amin. Bahwa roh yang ada dalam diri kita, yaitu milik kepunyaan Bapa, harus kembali kepada pribadinya. Tentu pribadinya di kekekalan nanti, bukan di neraka, di langit baru bumi baru, di sorga yang kekal. Nah, di sini kita perlu tahu dan sadar pula bahwa manusia diciptakan dengan dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, ke dalam hidung kita. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Disebutkan nafas, dihembuskan nafas. Nah, nafas itu mengandung makna yang sama dengan kata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita. Haleluya. Ini yang membedakan kita berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Kita manusia sangat spesial, sangat berharga di mata Tuhan, karena dalam diri kita dihembuskan nafas, ditempatkan roh, di mana nafas, di mana nesyama, di mana roh itu, pneuma itu diingini Allah dengan cemburu. Artinya apa? Tuhan merindukan, Allah Bapa di sorga, Elohim Yahweh, Bapa Yahweh merindukan agar kembali kepadanya. Amin. Agar kembali kepadanya. Dalam diri kita ada roh yang ditempatkan Allah. Dalam diri kita ada hembusan nafas dari Allah. Dan roh tersebut adalah milik Tuhan. Amin. Roh tersebut adalah milik Allah Bapa di sorga yang sekiranya harus dapat kembali kepada Dia, pemilik roh kita, pemilik pribadi kita. Justru itu sekali lagi dalam Yakobus 4 ayat yang kelima disebutkan bahwa roh dalam diri kita harus kembali kepada Allah, pemilik roh tersebut. Artinya apa? Diri kita itu dimiliki oleh Allah, dan oleh karena itu harus dapat kembali pulang kepada Allah, kepada Bapa Yahweh di sorga. Sehingga hal tersebut yang sejatinya dapat menyadarkan kita bahwa kita ini semua dirindukan pulang. Sesuai dengan tema pada saat siang hari ini, kita ini dirindukan pulang. Katakan kepada diri kita sendiri, aku dirindukan pulang. Amin. Aku dirindukan pulang. Sebut nama masing-masing. Grover dirindukan pulang. Sahabat Bapak Ibu yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang menyaksikan, sama-sama katakan dengan nama sendiri, Grover dirindukan pulang. Amin. Haleluya. Dirindukan pulang kita. Amin. Wow, dahsyat Tuhan. Amin. Dahsyat Tuhan. Kita dirindukan pulang. Nah, Allah ini yang kita sembah. Allah yang merencanakan. Amin. Allah yang merencanakan, dan tidak ada rancangannya yang gagal. Jadi kalaupun kejatuhan Adam dan Hawa yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian telah kehilangan yang sebetulnya teks aslinya berkurang kemuliaan Allah, ya, telah meleset dan kemudian telah berkurang kemuliaan Allah, ya, itu bukan berarti rancangan Allah gagal sepenuhnya. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Kita yang menggagalkan rancangan Allah dalam diri kita. Rancangannya adalah desain, grand design,
rencana besar, desain besar. Amin. Dalam pribadi lepas pribadi kita, rancangannya tidak pernah gagal, kitanya yang gagal. Amin. Nah, sekali lagi, Allah itu Allah yang merencanakan dan tidak ada rencananya yang gagal. Tetapi kalaupun kita, nah ini hebatnya, maksudnya ini yang spesialnya kita manusia. Walaupun ada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal, Allah juga mengembalikan kepada kehendak kita. Kita mau masuk dalam rancangannya atau tidak. Seperti halnya Yesus diberikan kepada kita sebagai penebus dalam diri kita, kita beroleh keselamatan. Kembali lagi, amin. Tergantung respon kita terhadap keselamatan itu sendiri. Kita mau terima atau tidak, kan begitu. Kita mau terima atau tidak. Nah, kita ini semua dirindukan pulang. Amin. Tetapi kembali lagi, kita mau pulang atau tidak kembali ke pribadi lepas pribadi kita. Allah tidak bisa mengintervensi kehidupan kita kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada pribadinya. Sekali lagi, Allah itu Allah yang merencanakan sehingga tidak cuma hanya sekedar diri kita manusia dirindukan pulang, tetapi Allah juga bertindak untuk merealisasikan agar kita benar-benar dapat kembali pulang kepada Allah Bapa. Amin. Kan kita kan kejatuhan Adam dan Hawa rusak. Akhirnya perjanjiannya dalam perjanjian lama melalui Abraham akan diberikan Kanaan duniawi, tanah Kanaan duniawi yang berlimpah madu dan susu. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup sampai di situ. Karena apa? Karena manusia banyak yang gagal. Haleluya. Manusia banyak yang gagal. Yesus hadir. Amin. Yesus hadir. Dan dunia ini dirasa sudah tidak layak lagi untuk kita. Untuk itu disediakan tempat yang baru. Dan Allah Bapa merindukan kita untuk pulang ke tempat yang disediakan oleh Allah Bapa. Nah, sekali lagi, Allah Bapa di surga itu Allah yang merencanakan sehingga Dia bertindak untuk merealisasikan agar kita benar-benar dapat kembali pulang kepada Allah Bapa. Apa yang dilakukan Allah Bapa untuk mewujudkan kerinduan agar kita dapat pulang sebagai milik kepunyaan Allah? Tadi saya sempat sentil bahwa Allah Bapa di surga mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal di sini bukan berarti berbicara jumlah, melainkan kualitas, melainkan anak yang benar-benar dikasihi oleh Bapa di sorga. Amin. Gambaran sama halnya gambaran dengan Abraham yang begitu mengasihi Ishak. Tetapi saat Allah meminta kepada Abraham persembahkan, Abraham persembahkan, apalagi Bapa di sorga. Dia rela mempersembahkan putra tunggalnya Yesus. Amin. Bagi kita, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 sini dikatakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi saya mau tanya, ini zaman apa? Akhir. Dari akhir zaman. Amin. Kalaupun saya boleh mau tambahkan, ini adalah zaman akhir dari akhir zaman. Kenapa? Karena dalam 1 Petrus 1:20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya. Dinyatakan dirinya berapa tahun yang lalu? 2000 tahun yang lalu. Itu disebut pada zaman akhir. Berarti kita hidup sekarang adalah zaman akhir dari zaman akhir. Haleluya. Kita tinggal menunggu sebetulnya. Amin. Haleluya. Kita ini sementara dirindukan oleh Tuhan, sementara dirindukan oleh Allah Bapa untuk pulang. Sehingga puncak dari kasih Allah, yakni saat Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus bagi kita. Dan itu adalah wujud tindakan dari Bapa terhadap kita manusia yang dirindukan untuk pulang. Tanggap sampai sejauh ini bahwa Allah merindukan kita pulang. Bukan hanya sekedar kita dirindukan pulang, tapi Allah bertindak untuk merealisasikan rencananya itu. Bukan hanya cuma sekedar kerinduan, tapi ada realisasi. Tindakan nyata dari Allah Bapa di surga yang merindukan untuk kita pulang. Amin. Yang merindukan kita pulang. Sehingga bukan hanya sekedar nantinya kita pulang, tetapi saat kita pulang, kita yang memenuhi kualifikasi sebagai anggota keluarga kerajaan surga akan dapat memerintah bersama-sama dengan yang mulia dan agung,
Tuhan kita Yesus Kristus sulung di antara kita. Amin. Nah, ini berbicara sulung di antara kita juga, ini bukan hanya sekedar berbicara hubungan keluarga, kakak beradik, bukan. Artinya apa? Yang sulung artinya yang kita teladani. Amin. Haleluya. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, masa Yesus katanya Tuhan, kok dia manusia? Ya, prinsipnya kita yang mengenal kebenaran, kita belajar ini dan kita meyakini ini. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang realistis dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita harus bisa realistis. Bagaimana kita disuruh untuk serupa, hidup suci, hidup kudus, tidak ada contoh. Ya, Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai suatu hak yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Dia mengambil bagian, mengambil rupa seorang hamba sebagai manusia, taat dan setia sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita meneladani hidupnya. Kita disuruh untuk serupa dengan gambaran anaknya, kita disuruh serupa dalam hal pikiran dan perasaan sesuai dengan apa yang dikenakan Yesus pada saat menjadi manusia. Itu yang kita kenakan. Yesus pun kalau misalnya tidak menggelar hidup sebagai manusia di muka bumi ini yang hidup saleh, yang taat, maka doa-doanya tidak akan didengarkan. Karena Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai manusia dan menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia disebut Tuhan. Jadi mengerti. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya ini, cukup katakan sudah, kita beda. Kita fokusnya ke sana, kita mau fokus kepada menyembah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menyembah? Bukan hanya sekedar mengangkat lagu pujian penyembahan, melainkan apa? Hidup kita yang semakin dinikmati oleh Tuhan. Tentunya hidup kita berubah, dinikmati oleh sekitar kita. Dan Tuhan menikmati itu, amin. Walaupun bicara mudah, untuk melakukan itu butuh perjuangan, amin. Pengharapan kita satu, kita dirindukan pulang, amin. Haleluya, kita dirindukan pulang, aku dirindukan pulang, kita semua dirindukan pulang. Sahabat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, yang menyaksikan secara online juga dirindukan pulang. Kita semua dirindukan pulang, amin. Kakak Noel juga dirindukan pulang, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sahabat Bapak Ibu, ini yang harus kita sadari. Ini yang sejatinya menjadi pengharapan kita, bahwa kita semua dirindukan pulang. Amin. Coba kita renungkan awal tahun, kita belajar mengenai apa harus sampai selesai. Kenapa? Karena kita dirindukan pulang. Minggu lalu kita belajar apa? Menjadi bejana yang indah. Karena apa? Karena kita dirindukan pulang. Amin. Haleluya, kita ini dirindukan pulang sahabat Bapak Ibu. Kita harus menyadari bahwa ada yang sementara merindukan kita pulang. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini jaminan bagi kita bahwa benar-benar Bapa di surga merindukan kita pulang. Bukan hanya sekedar merindukan pulang, melainkan menggenapi kerinduan pulangnya dengan mengaruniakan putra tunggalnya. Tidak cukup di situ, menyediakan tempat bagi kita. Rumah Bapa tersedia tempat bagi kita. Amin. Itu jaminan kita. Nah, itu semua adalah buah dari kehidupan kita yang semakin berkenan, yang nantinya kita akan belajar. Saat kita dirindukan pulang, apa yang harus kita lakukan? Sikap yang benar seperti apa yang harus kita miliki? Haleluya. Wow, luar biasa. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti sekarang Yesus sementara mempersiapkan tempat itu. Amin. Haleluya. Dia persiapkan. Oh, ini Ibu Novipe tempat. Dia sementara kumpulkan harta di surga. Di saat disakiti, di saat ini tidak membalas, lebih ke meledakkan di dalam diri sendiri. Bukan hanya fondasi. Sekarang kira-kira so bangunan apa? Hah? So plester, so aji. Haleluya. Atau rumah panggung. Haleluya. Semua kita kumpulkan harta di surga. Apa yang kita lakukan di bumi ini. Orang kita berbuat baik ke orang, orang tetap jahat kepada kita tetap terus berbuat baik. Amin. Karena apa bedanya kita di saat orang berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik juga kepada orang. Sama kita pada umumnya. Kekristenan bukan seperti itu.
Amin. Kekristenan adalah di saat kita disakiti, kita tetap terus berbuat baik. Karena kita sementara kumpulkan harta di sorga. Karena kita sementara menjadi bejana yang indah. Karena kita sementara menggenapi kerinduan Allah untuk kita pulang. Karena di rumah Bapa tersedia tempat bagi kita. Amin. Kita sementara kumpulkan harta di sorga. Amin. Haleluya. Dunia yang kita tinggal sekarang ini sudah bukan tempat yang ideal lagi bagi kita untuk hidup bersama dengan Allah Bapa dalam pemerintahan Allah. Saya baru mendengar beberapa waktu yang lalu, seorang pemuda kalau tidak salah umur 17 tahun atau berapa belas tahun, diajak temannya yang satu, tapi otaknya dalangnya ini yang anak SMA, dia butuh uang. Dia cari di internet bagaimana cara menghasilkan uang yang cepat. Setelah dia cari di internet dapat jual beli organ tubuh. Dia mungkin kayaknya ada komunikasi, kayaknya sudah sempat deal dan lain sebagainya, baru dia cari targetan anak-anak, organ tubuh anak. Setelah didapatkan ada 2 sasaran, cuma yang masuk sasaran 1. Dibunuh. Anak yang satu ini dibunuh oleh dua anak ini. Yang satunya cuma menyaksikan anak yang dibunuh, yang satunya melakukan. Dibunuh di satu tempat ini, singkat cerita, nanti bisa silakan cari di media sosial, di FB atau di berita mana. Wow, betapa tragis hidup di dunia ini. Amin. Haleluya. Tidak ideal lagi tempat kita hidup. 17 tahun. Setelah dibunuh, dia email ke yang mau beli itu organ tubuh. Tidak dibalas-balas. So terlanjur mati. Bisa loh. Maksudnya enggak berpikir apa, seperti apa, nanti jadi apa, bagaimana, enggak. Karena apa? Karena sudah tercemar oleh dunia. Amin. Uang segalanya. Haleluya. Tragis hidup di dunia ini. Bukan lagi tempat yang ideal bagi kita untuk hidup. Apalagi kita mau hidup bersama-sama dengan Bapa di surga dalam pemerintahan Allah. Yang walaupun dalam hidup kita di kesementaraan ini kita juga harus bisa hidup, menggelar hidup dalam pemerintahan kerajaan surga. Tetapi kalau misalnya Allah mau dihadirkan secara fisik, karena Allah adalah Allah yang hidup, Allah orang-orang hidup. Haleluya. Tempat ini sudah tidak nyaman. Yesus rasanya tidak sepadan untuk memerintah bersama dengan kita. Pokoknya sudah tidak nyaman tempat ini. Dan bahkan bumi ini kan sementara dipersiapkan menjadi apa? Danau api, lautan api, atau Gehenna atau neraka. Sehingga disediakan tempat bagi kita dalam tadi Yohanes 14 ayat yang 2 dan 3. Disediakan tempat langit baru, bumi baru agar kita dapat hidup selamanya bersama dengan Kristus Yesus dan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Sehingga waktu hidup kita 70-80 tahun kita pun menderita dan lain sebagainya. Bersyukur, amin. Karena kita sementara mengumpulkan harta kita di sorga. Karena nilainya itu tak tertandingi di saat kita nantinya masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Wow, luar biasa. Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia dirindukan pulang. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Waduh, luar biasa. Tuhan sabar loh. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar. Kalaupun kita masih boleh bernafas, itu adalah kesempatan bagi kita, merupakan wujud kesabaran Tuhan yang merindukan kita pulang. Supaya pada waktu hari itu tiba, kita yang dirindukan pulang, betul-betul pulang. Bukan pulang ke neraka, tapi pulang ke rumah Bapa. Amin. Haleluya. Tetapi kita juga harus dapat masuk pada kriteria orang-orang yang dirindukan pulang tentunya. Walaupun Allah sabar, tapi kita harus mau masuk dalam rencananya karena kita memiliki kehendak bebas. Haleluya. Nah, kita harus dapat masuk pada kriteria orang-orang yang dirindukan pulang. Karena tentunya ada kriteria orang-orang yang tidak lagi dirindukan oleh Allah Bapa. Karena hatinya sudah keras untuk tidak dirindukan oleh Allah untuk pulang. Karena saat kita dirindukan pulang oleh Bapa di sorga, ada juga tentu
yang menahan kita agar kita tidak menjadi orang yang dirindukan pulang. Atau bahkan hendak membuat kita tidak mau pulang. Stay feel at home, merasa apa? Merasa sudah di rumah. Amin. Merasa sudah di rumah, merasa bahwa dunia ini rumahnya. Sehingga setiap kali datang ke Tuhan selalu berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah, tidak mau memperkarakan hidup kekekalan. Sudah stay feel at home, sudah merasa betah tinggal di rumah. Padahal rumah kita bukan di sini. Haleluya. Sehingga ikut Tuhan bukan lagi perkara menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak punya anak, punya rumah atau tidak punya rumah. Tapi bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita yang dirindukan pulang bisa untuk pulang ke rumah Bapa. Nah, dunia ini, sahabat Bapak Ibu, membuat kita merasa betah tinggal di dunia ini. Bahkan sampai tidak tahu dan lupa jalan pulang. Bukan hanya lupa jalan pulang, lupa mau pulang. Haleluya. Hal tersebut yang membuat kita tidak masuk dalam kriteria orang-orang yang dirindukan pulang. Ini harus kita sadari. Ada orang-orang yang tidak dirindukan pulang karena apa? Karena sudah merasa, wah, gak mau pulang, lupa pulang. Ini ilustrasinya seperti begini. Kayak ada pasangan, dua pasangan. Misalnya Alok dan Mince. Alok dan Mince ini dia mempunyai hubungan kasih. Memiliki hubungan cinta. Dan akhirnya melakukan long distance relationship atau yang disebut dengan LDR. Alok dan Mince LDR. Tiba-tiba satu saat Mince tahu ini Alok ternyata sopunya Keke. Jadi Alok sopunya Keke. Mince tahu. Nah, karena apa? Kenapa Mince tahu? Karena Alok soalnya aja bawa kabar. Biasanya aja bawa telepon, bawa video call 1 hari 3 kali sama dengan makan. Tapi tiba-tiba karena Alok so ada Keke, so kurang 1 hari 1 kali. Kaki-kaki so kurang 1 minggu 1 kali. Kaki-kaki so lupa telepon. Serta cek per cek, Mince selidiki, Alok so punya Keke. Alok so punya Keke. Maka apa yang terjadi? Maka Mince bilang, Alok, ngana so ada lai. I'm sorry, goodbye Alok. Kita mau cari yang lain. Tidak perlu kita mau rindukan lagi ngana mau pulang pak kita. Karena percuma. Ngana pe hati so Keke punya. Betul. Hanya seperti itu. Akhirnya apa? Mince juga malas mau ke sana bukan karena juga malas. Mau ke sana karena misalnya tidak ada doi. Jadi akhirnya apa? Tidak lagi dirindukan untuk Alok mau pulang. Biar jo. Kalau ngana pe bahagia itu kita rela. Yang penting ngana boleh bahagia. Ngana harus tanggung DP konsekuensi Alok. Kita Mince betul-betul setia pangana. Marengana nih mau setia pak kita. Ngana tanggung. Dan tahu kalau Keke betul-betul seng pangana Alok. Akhirnya Mince sudah tidak lagi merindukan kekasihnya pulang. Haleluya. Tidak lagi merindukan kekasihnya pulang. Hal ini dalam Alkitab sama dengan orang-orang yang dikeraskan hatinya. Ini Alok so dikeraskan DP hati. Karena so memadu kasih dengan Keke. Sama dengan kita yang terlanjur memadu kasih dengan dunia ini. Kita terikat dengan istri kita terikat dengan suami kita terikat dengan anak-anak kita terikat dengan orang tua kita terikat dengan harta kekayaan kita terikat dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan rumah dan lain sebagainya, dengan kehormatan kita. Kita sudah terlanjur terikat percintaan dengan dunia ini. Akhirnya apa? Lupa pulang. Lupa bahwa Bapa di surga sementara merindukan. Kalau kita rindu pangana phone mau pulang. Ya pangana rindu mau pulang. Haleluya. Padahal semua kita so setia for ngana. Amin. Menjadi pertanyaan. Apakah kita telah menjadi orang yang benar-benar layak untuk dirindukan pulang?
Apakah kita masuk dalam kriteria orang-orang yang dirindukan pulang, sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Tentunya saat kita menjadi orang yang dirindukan pulang, maka kita harus memiliki sikap hati, cara pikir, cara pandang, cara hidup yang benar. Saat kita dirindukan pulang ke rumah, maka satu, kita juga harus merindukan pulang. Amin. Jadi saat kita dirindukan pulang ke rumah Bapa di surga, kita juga harus merindukan pulang ke rumah. Ibrani 11 ayat yang ke-16 di sini dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Amin. Allah mempersiapkan tempat tinggal bagi kita. Allah mempersiapkan langit baru, bumi baru bagi kita. Untuk itu mari kita merindukan. Justru itu apa? Seringkali Allah membuat, Bapa di surga membuat hidup kita tidak nyaman. Hidup kita diperhadapkan dengan keadaan kenapa dunia ini semakin buruk. Kenapa dunia ini habis perkara satu, ada lagi perkara yang lain. Dan tidak pernah henti-hentinya. Karena Allah mau menyadarkan kita, kita harus merindukan pulang. Amin. Engkau bukan lagi warga dunia ini, melainkan engkau adalah warga kerajaan sorga. Amin. KTP kita, KTP sorga. Amin. Untuk itu kita harus juga mau merindukan pulang. Adakah kita memiliki sikap hati yang merindukan pulang? Kalau orang memiliki sikap hati yang merindukan pulang, maka dia tidak mengingini apa-apa lagi pada waktu dia merantau. Dia tidak mengingini apa-apa lagi pada waktu hidup di dunia ini selain merindukan pulang. Amin. Tetapi orang yang tidak merindukan pulang, maka masih banyak keinginan hidup di dunia ini. Haleluya. Itu orang-orang yang tidak merindukan pulang. Masih banyak keinginan-keinginan. Banyak juga keinginan-keinginan dibalut pakai pelayanan lah. Lebih parah lagi. Nah, orang yang tidak merindukan pulang berarti masih ada yang melekat dalam diri kita selain Allah. Amin. Orang yang tidak merindukan pulang berarti masih ada yang melekat dalam diri kita selain Allah. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, yang kedua, saat kita dirindukan pulang ke rumah, maka kita harus tahu jalan pulang. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sini dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan pulang kita siapa? Yesus. Caranya bagaimana? Kita meneladani hidupnya. Haleluya. Kita meneladani hidup Yesus. Itu adalah jalan hidup kita. Untuk kita bisa pulang. Orang yang tidak meneladani hidup Yesus tidak akan bisa pulang. Justru itu selalu saya katakan dan saya terus pertegas. Bahwa standar hidup kita harus seperti Yesus. Harus sama dengan Yesus. Amin. Yang ketiga, saat kita dirindukan pulang ke rumah, maka apa? Kita akan terus menjalin komunikasi dengan yang merindukan kita pulang. Amin. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita terus menjalin komunikasi dengan Bapa di sorga, dengan Bapa Yahweh yang merindukan kita pulang? Kita dirindukan oleh Allah Bapa di sorga. Yang jadi pertanyaan, apakah kita terus menjalin komunikasi dengan Bapa di sorga? Justru itu dalam New Chapter Community ada New Chapter Message setiap pagi jam 5. Ada doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Ada doa malam setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Itu tidak cukup. Kita harus membangun hidup sehari-hari kita, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Justru itu kita harus dewasa. Jangan datang ke Tuhan selalu minta-minta. Amin. Datang ke Tuhan, kita komunikasikan, Tuhan, aku rindu pulang Tuhan. Jalannya yaitu serupa dengan Yesus. Tuhan tolong tuntun aku agar aku bisa serupa dengan Yesus. Itu komunikasi kita, amin. Haleluya. Itu komunikasi kita, sahabat Bapak Ibu. Itu yang menjadi komunikasi kita.
Dalam Mazmur 5 ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Yang menjadi pertanyaan, kalau ayat itu dialamatkan kepada diri pribadi lepas pribadi kita, apakah kita sudah melakukan ini? Kita bilang, Tuhan, aku mau mempersembahkan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, tubuhku aku mau beri kepadamu. Tapi kita tidak bisa bangun pagi. Haleluya. Tapi kita tidak bisa melawan daging kita untuk kita mau baca Alkitab, baca firman. Karena melalui firman kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Omong kosong. Haleluya. Omong kosong kita mau bilang komunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita, Tuhan aku mempersembahkan, kita itu sementara melecehkan Tuhan, tahu enggak? Di saat katakan aku mau, tapi kita enggak berjuang. Kita harus berjuang, amin. Hari ini kita enggak bisa, besok kita berjuang lagi, enggak bisa. Berjuang, terus berjuang. Sampai dijadikan gaya hidup. Jam 4, jam setengah 5 saya bangun setiap hari. Haleluya. Karena satu kerinduan melalui pelayanan. Karena pelayanan itu kembali ke diri kita. Kita melayani, kita juga dikuatkan. Saya melayani, saya dikuatkan. Saya buat renungan, saya juga dikuatkan melalui renungan itu. Haleluya. Mazmur 59 ayat yang ke-17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga melakukan kebenaran ini? Pada waktu kesesakan kita lari kemana? Amin. Kesesakan di sini bukan kesesakan yang kita cari sendiri, tapi kesesakan yang mau mendewasakan kita. Kita lari kemana? Amin. Seharusnya kita lari ke Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan kekuatan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Mazmur 143 yang ke-8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Bagaimana kita mau mendengar kasih setia Tuhan kepada kita waktu pagi hari, tapi kita tidak bisa bangun pagi hari. Sebab kepadamu lah aku percaya, berarti kita tidak percaya karena kita tidak bangun pagi hari. Haleluya. Haleluya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Boro-boro bangun pagi sedangkan ibadah juga. So siang le jam 10 begini, nyandak ja ibadah. Ada le online le ada, nyandak ja ikuti. Bagaimana mau katakan percaya kepada Tuhan? Bagaimana mau menjadi orang-orang yang dirindukan Tuhan? Kalau kita tidak mengejar itu, hal-hal lahiriah lainnya kita bisa kejar. Kita bisa bangun pagi untuk hal-hal cuan. Kita melecehkan Tuhan. Padahal hal-hal yang Tuhan persiapkan itu lebih indah, lebih mulia daripada sekedar cuan yang kita mau dapatkan. Demi cuan kita bisa bangun pagi. Demi cuan kita bisa halalkan segalanya. Tapi demi kita mau dirindukan Tuhan, menjadi kriteria orang-orang yang dirindukan Tuhan, kita tidak bisa ibadah saja malas. Sudah ada online juga tidak mau mengikuti. Datang ke Tuhan carinya berkat-berkat lahiriah. Haleluya. Yesaya 26 ayat yang ke-9, segenap jiwaku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar sebelum Tuhan datang menghakimi bumi. Haleluya. Kita cari Tuhan, segenap jiwa kita merindukan Tuhan siang dan malam, pagi siang malam, setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, saat kita dirindukan pulang ke rumah, maka apa? Saat dalam perantauan, dalam penantian kita sebagai orang-orang dirindukan pulang, maka kita harus memiliki hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab, tidak selingkuh dengan dunia ini atau main hati dengan dunia ini. Hanya Tuhan yang kita miliki. Amin.
dan sementara merindukan kita untuk pulang ke kemah abadinya. Milik hidup yang bertanggung jawab dalam hidup di kesementaraan ini, amin. Jangan berselingkuh dengan dunia ini. Haleluya. Itu sikap yang benar saat kita merindukan pulang ke rumah Bapa di surga. Dan saat kita dirindukan pulang ke rumah Bapa di surga, yang kelima yaitu rela kapan saja kita dipanggil pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Wah, kerinduan hatiku, kehausan hatiku. Bagaimana kita haus, kita tidak minum, kita begitu haus. Demikian pula kerinduan kita, kehausan kita untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Rela kapan saja dipanggil pulang. Itu 5 hal yang saya dapat. Sikap kita dirindukan pulang. Menjadi pertanyaan, apakah kita sadar bahwa diri kita ini senantiasa dirindukan untuk pulang? Harapannya melalui kebenaran siang hari ini kita sadar bahwa diri kita dirindukan pulang. Amin. Karena apa? Ada kalanya kita tidak sadar, boro-boro pulang, dengar saja kata mati masih ada yang berkata pamali. Padahal kita semua pasti akan mati. Ayub 14 ayat yang 1 dan 2, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Bukan hanya singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Siapa yang bisa tahu waktu hidup kita? Tapi percaya, ini yang saya dapat. Di saat kita rela diri kita dibentuk oleh Tuhan, haleluya, maka Tuhan akan menyelesaikan diri kita sampai selesai. Tapi kalau misalnya diri kita tidak rela untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah, maka otomatis kapan saja itu nomor antrian kita bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau sudah semakin keras, kapan saja. Apalagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup. Dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sebagai pengikut Kristus, hari kematian adalah yang sejatinya kita tunggu-tunggu. Mendengar kata kematian, mari kita tanamkan pada pola pikir kita bahwa apa? Diri kita sementara dirindukan pulang. Sehingga jangan ada ketakutan saat kita menghadapi atau mendengar kata kematian. Belum kuat, belum. Terus kalau misalnya belum mau mati, mau bikin apa? Hidup suka-suka sendiri. Kita berarti tidak dirindukan pulang. Kita termasuk golongan orang-orang yang tidak dirindukan pulang. Haleluya. Semua pilihan tergantung kita. Amin. Tetapi kembali lagi sahabat Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan jangan juga kemudian saking bersemangatnya akhirnya jadi kebablasan. So kurang suka-suka apa? Mati jo kita, mati jo kita. Sadiki, mati jo Tuhan, ambil jo kita Tuhan. Pergumulan sampai berat sekali Tuhan. Padahal melalui pergumulan Tuhan mau sebetulnya kita selesai dengan diri kita. Karena kalau belum selesai Tuhan belum mau panggil pulang. Apalagi kalau diri kita yang fokusnya pada kekekalan. Kalau begitu kita salah juga. Karena apa? Kita ngatur Tuhan, Tuhan ambil coba kita. Nggak belum mau ambil panganan, nggak mau atur apa kita. Siapa kita yang mau atur Tuhan? Amin. Tuhan juga merindukan kita, tapi Tuhan tahu juga timingnya. Jangan sampai Tuhan merindukan kita, Tuhan semua panggil pulang, ternyata bukan pulang ke rumah sorga, ke rumah Bapa. Tak lempar di neraka. Kita hidup ini harus memiliki pola pikir bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti. Kita pasti semua mau mati, amin. Haleluya. Maka kita harus lebih memaksimalkan hidup untuk kemuliaan Allah Bapa. Kita juga harus terus berjuang mati-matian untuk dapat serupa dengan Kristus. Agar juga suatu saat nanti kita mati, kita merupakan orang-orang yang masuk kriteria dirindukan pulang oleh Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan.